Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil dari Prodi Ekonomi Islam angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan tentang SOP, yaitu materi tentang SOP yang diberikan kepada saya. Pertama yaitu pengertian SOP. SOP yaitu pertukaran mata uang asing, ya secara umum itu bisa disebut pertukaran mata uang asing. Dalam kamus Al-Munjid, kalau tidak salah, itu disebutkan bahwa SOP itu menjual uang dengan uang lainnya. Sedangkan secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau SOP itu mempunyai arti tambahan, penukaran, pengindaran, dan transaksi jual beli. Sedangkan menurut para ulama fikih, yaitu seperti Wahba Al-Zuhaili mengatakan, al-SOP itu ialah penukaran mata uang dengan mata uang lainnya, baik satu jenis maupun lain jenis, seperti halnya uang dolar ditukar dengan uang rupiah, atau uang rupiah ditukar dengan uang dolar, uang ringgit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Abdul Ar-Rahman, yaitu mengatakan al-SOP itu ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah, seperti atau emas atau perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya. Maksudnya itu pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, atau pertukaran dari antara keduanya. Selanjutnya, dasar hukum dari al-SOP sendiri, yaitu saya mengambil dari hadis riwayat Bukhari, yaitu yang artinya, janganlah engkau menjual emas dengan emas kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang pula, serta jualah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian. Itu menurut hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya di sini tentang rukun dan syarat SOP. Yang pertama itu serah terima sebelum berpisah. Di mana berlakunya serah terima sebelum berpisah ini, maksudnya transaksi ini dilakukan dalam suatu majelis. Maksudnya kita itu melakukan pertukaran mata uang itu bisa dilakukan sebelum berpisah. Yang kedua yaitu sama rata. Pertukaran yang nilainya tidak sama rata, maka hukumnya itu menurut para ulama itu bisa menjadi haram. Syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenisnya. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan menukar uang mata uang dolar Amerika dengan rupiah. Di situ nilainya itu harus sama. Jika tidak sama, maka haram hukumnya. Selanjutnya, pembayaran dengan tunai. Di sini persyaratan yang ketiga itu tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi itu pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran. Di sini juga disebutkan bahwa penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau telah disepakati. Jadi tidak boleh ada penundaan pembayaran dalam transaksi SOP. Yang keempat yaitu tidak mengandung akad khiyar syarat. Apabila terdapat khiyar syarat pada akad SOP, baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat tersebut menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Jadi adanya khiyar syarat itu transaksi di mana di kedua belah pihak itu bisa untuk melanjutkan atau memutuskan transaksi tersebut. Menurut ulama Hambali itu al-SOP tidak sah, sedangkan al-SOP-nya sah, sedangkan khiyarnya menjadi sia-sia. Lanjut ke yang berikutnya yaitu prinsip al-SOP. Di sini dijelaskan menurut Ahmad Hasan itu ada 6 prinsip SOP. Yang pertama itu tidak ada unsur riba. Dimana kita ketahui riba itu sangatlah berbahaya ya.
Ya, karena penjelasan dari sebelum-sebelumnya sudah sering menjelaskan tentang riba. Yang kedua itu sama nilainya. Nah, sudah disebutkan tadi rukun dan syarat sahnya, sama ukuran menurut ukuran syarat, serta sama-sama tunai di dalam majelis dan saling merelakan. Faktor-faktor yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kurs falas. Nah, di mana swap ini yaitu pertukaran nilai mata uang ya, yaitu ada faktor atau kondisi yang berbeda mempengaruhi pertukaran mata uang tersebut di masing-masing tempat. Antara yang pertama itu supply dan demand. Nah, di mana pertukaran mata uang ini sebagai benda ekonomi mempunyai permintaan dan penawaran pada bursa valuta asing atau forex market, seperti penawaran impor modal atau transfer valuta asing lainnya dari luar negeri ke dalam negeri. Yang kedua yaitu posisi balance of payment atau biasa disingkat dengan BOV, di mana neraca pembayaran internasional ini suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk negara suatu atau penduduk negara lainnya. Selanjutnya yaitu tingkat inflasi, di mana tingkat inflasi ini sangat mempengaruhi kurs valuta asing. Misalnya inflasi di Amerika meningkat tinggi sebesar 5%, sedangkan inflasi di Indonesia hanya meningkat 1%. Jadi barang-barang yang di Amerika itu menjadi sangat mahal, sehingga apabila Indonesia mengimpor ke Amerika, maka harga yang kita dapat itu sangat meningkat tinggi. Selanjutnya yang keempat yaitu tingkat bunga, hampir sama dengan inflasi tadi. Perkembangan atau perubahan tingkat bunga pun dapat berpengaruh terhadap kurs valuta asing. Selanjutnya yaitu tingkat income, adalah pertumbuhan tingkat perdagangan di suatu negara. Seandainya tingkat pendapatan di masyarakat di Indonesia ini tinggi serta jumlah barang yang tersedia itu kecil, maka tentu impor barang akan meningkat. Nah, biasanya itu impor dari luar. Selanjutnya pengawasan dari pemerintah, yaitu faktor yang berikutnya pengawasan pemerintah yang biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri untuk tujuan tertentu mempunyai pengaruh terhadap kurs valuta asing. Serta yang terakhir yaitu ekspektasi dan spekulasi. Nah, di mana ekspektasi dan spekulasi ini timbul di masyarakat akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing yang akhirnya akan mempengaruhi dari kurs valuta asing tersebut. Nah, itulah ada beberapa penjelasan dari kurs valuta al-swap, yaitu penukaran nilai mata uang yang biasa disebut dengan kurs valuta asing. Demikian, terima kasih.